Pagi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas mengenai penggunaan narkotika di Indonesia. Yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini ada 4 topik. Yang pertama itu jenis-jenis narkotika, bagaimana narkotika itu dapat mempengaruhi seorang hingga dapat menyebabkan kecanduan. Yang ketiga itu rehabilitas, dan yang keempat itu kelebihan serta kekurangan dari narkotika itu sendiri. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Saya sendiri Isabella Romo, ada juga Kahani Manik, ada Brian Mahadika, dan Ivana Amadea. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, tentunya kata narkotika, kata narkoba sudah tidak asing lagi kita dengar. Jadi apa sih itu narkoba? Narkoba atau dengan kepanjangannya narkotika dan obat-obat berbahaya di Indonesia sering dikenal dengan nama NAPSA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sebenarnya penggunaan narkoba ini dia sering digunakan di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, misalnya untuk membius pasien saat melakukan operasi atau digunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, kalangan menggunakan obat-obat ini dengan tujuan yang kurang baik. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri ada bermacam-macam. Ada di sini kami rangkum menjadi 4 berdasarkan efek dirangkum menjadi 4. Yang pertama halusinogen, yang kedua itu stimulan, yang ketiga depresan, dan yang keempat adalah adiktif. Berdasarkan jenis-jenisnya, kami bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama morfin, yang kedua heroin, yang ketiga ganja, yang keempat kokain, yang kelima itu LSD, yang keenam itu opium, yang ketujuh itu kodein. Nah, berdasarkan jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi, efek yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Ada yang membuat ada sebagai stimulan, ada yang sebagai depresan, ada yang membuat halusinasi, berbeda-beda tergantung jenis-jenis yang digunakan. Selanjutnya terkait dengan bagaimana narkotika dapat mempengaruhi seseorang hingga menyebabkan kecanduan dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, di sini saya akan menceritakan bagaimana efek narkoba kepada otak kita yang dapat menyebabkan kita merasakan fly. Yang kita ketahui, narkoba ini merupakan salah satu zat psikoaktif. Apa sih zat psikoaktif itu? Jadi zat psikoaktif itu dapat menyebabkan mempengaruhi cara berpikir orang melalui kesadaran dan perilaku pemakaiannya. Nah, apa sih contoh-contohnya? Seperti morfin, heroin, obat penenang lainnya gitu. Terus narkoba juga ini dapat memacu kerja otak yang berlebihan, juga memicu halusinasi, mempengaruhi juga tentunya sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat ini dibagi 4, dia bisa mengganggu saraf sensorik, saraf otonom, saraf motorik, dan juga saraf vegetatif. Bagaimana sih obat ini dapat membuat orang menjadi ketergantungan? Tentunya otak ini mempelajari apa saja yang telah kita lakukan, dan pembelajaran sel-sel otak pada pusat itu memberikan atau respon seperti kenikmatan terhadap diri kita bila kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Jadi otak akan merespon dengan suasana rasa nyaman gitu bila menggunakan narkoba ini, sehingga otak mengeluarkan neurotransmitter dopamin akan memberikan kesan yang menyenangkan. Otak merekamnya sebagai sesuatu yang dicari sebagai prioritas karena dianggap menyenangkan, atau di saat kita atau orang-orang saat menggunakannya dibilang fly gitu. Oleh karena itu orang yang mengkonsumsi narkoba akan terus menggunakan narkoba dengan meningkatkan dosisnya agar sang pemakai untuk selalu dapat merasakan kenyamanan atau kenikmatan yang otak respon tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba ini merujuk pada peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehab ini merujuk pada UUD nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011. Jadi kedua peraturan ini memastikan agar para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Nah, jadi Indonesia juga telah memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan narkoba, dan antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO yang berada di kawasan Jakarta Timur. Nah, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1972 dan memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, secara khususnya memberikan layanan di bidang penyalahgunaan narkoba. Yang perlu dipahami bahwa proses melepaskan diri dari narkoba itu penggunaannya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan dan support dari keluarga, masyarakat, teman, agar bisa mendapatkan kembali hidup sehat mereka bisa menjalani hidup sehat mereka yang lebih produktif lagi. Jika kita atau teman kita yang lainnya ada yang sedang berjuang untuk melawan narkoba itu, kita harus mendukung dan juga bisa kita sarankan mereka untuk berkonsultasi ke psikiater. Sekian dari saya tentang bantuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan narkoba dalam dunia medis. Yang pertama, untuk mencegah Alzheimer. Jadi zat-zat yang aktif di dalam bahan narkotika tersebut dapat membentuk plak amyloid dengan memblokir enzim di otak yang dapat membuat plak-plak yang dapat membunuh sel-sel otak dan berpotensi menyebabkan penyakit Alzheimer. Kemudian yang kedua, mengurangi efek samping pada obat hepatitis C. Jadi obat hepatitis C itu memberikan efek samping yang cukup parah pada pasien. Sehingga ketika pasien menggunakan narkoba untuk tahap penyembuhan, pasien tersebut tidak terlalu dapat merasakan efek samping dari pengobatan obat hepatitis C. Kemudian dapat mengurangi dampak kemoterapi. Salah satu penggunaan ganja medis yang paling umum adalah untuk pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Pasien kanker yang menjalani kemoterapi lazim mengalami mual dan yang menyakitkan, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Penggunaan ganja medis dapat mengurangi efek samping ini, termasuk mengurangi rasa sakit, mengurangi mual, dan membangkitkan hawa nafsu. Kemudian meringankan nyeri akibat multiple sklerosis dan meredakan penyakit Crohn. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh jika digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Yang pertama, menurunkan kesadaran hingga hilangnya ingatan. Kemudian dehidrasi, yaitu kekurangan zat air di dalam tubuh manusia. Kemudian dapat merubah sel di dalam otak. Dan yang keempat, dapat mengganggu kualitas hidup. Jadi kualitas hidupnya itu sangat tidak baik pada sifat dan tubuh manusia tersebut. Dan sangat saya sarankan bagi para kalian semua, kaum muda khususnya, dan dari kalangan yang masih muda sampai yang tua, sebaiknya jangan menggunakan narkoba tanpa menggunakan resep dokter, karena sangat membahayakan bagi kesehatan dan tubuh kita sendiri. Kecuali ketika kita mendapatkan narkoba itu dengan menggunakan resep dokter, berarti memang narkoba itu dapat memberikan manfaat kepada tubuh kita. Sekian vlog dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman bisa berguna, bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih.